Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul Unmasked. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan pasangan muda yang masuk ke toilet umum untuk melakukan hubungan badan. Tapi ketika mereka sedang asik-asiknya, mereka menemukan tubuh seorang pria yang udah kehilangan nyawanya di dalam salah satu bilik toilet tersebut. Korban tersebut bernama Kim Jong Nam. Adegan lalu beralih ke tim Trigger. Tim Trigger adalah tim berita yang mengungkapkan kebenaran sosial gitu. Mereka sedang berdiri di depan gerbang kompleks sekte Heaven of Trust sambil membawa kamera. Sedangkan pendeta dari agama Heaven of Trust mengarahkan senapan ke arah mereka dan menyuruh mereka pergi. Namun tiba-tiba Oh Soryong datang ke lokasi. Oh Soryong adalah pemimpin tim Trigger. Soryong menuduh Heaven of Trust telah menghabisi nyawa Kim Jong Nam dengan narkoba yang disebut Halloween. Gak beberapa lama kemudian, ibu dari Kim Jong Nam pun mendatangi lokasi. Sang ibu membawa abu dari Kim Jong Nam dan menangis menggerung-gerung meminta pertanggungjawaban Heaven of Trust. Tapi si istri pendeta malahan menembak uji abu tersebut. Ya marah besarlah Soryong kan melihat itu. Masa abu orang yang udah nggak ada ditembak begitu? Langsunglah terjadi kekacauan di sana. Karena itu polisi pun datang. Dan salah satu rekan kerja Soryong yang bernama Sang Mok mengalami serangan panik lalu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sang Mok merasa kesal dan memberitahu Soryong bahwa ia telah lelah bekerja berlebihan. Apalagi ditempatkan dalam situasi berbahaya oleh Soryong. Sekarang, Sang Mok akan mengundurkan diri dari tim Trigger. Setelah itu, rekan lain yang bernama Giho memberitahu Soryong tentang sebuah artikel anonim yang beredar di internet. Ditulis oleh seseorang berinisial Dr. Trigger. Artikel itu mengklaim bahwa salah satu anggota Trigger terlibat dalam perselingkuhan. Giho mengatakan kalau masyarakat mengira peselingkuh itu adalah Sang Mok. Tapi Soryong tentu tidak mempercayai Sang Mok melakukan hal ini. Kemudian Soryong pergi ke kantor dan berbicara dengan atasannya yang bernama Pak Dae-yong. Mereka membahas tentang artikel perselingkuhan itu. Intinya, Soryong nggak mempercayai kalau Sang Mok berzina. Dan menganggap artikel itu hanyalah kisengan orang aja. Pak Pak juga memberitahu Soryong bahwa tim Trigger akan mendapatkan karyawan baru. Nama pria itu adalah Hando. Sebelumnya, Hando bekerja di departemen drama di bawah pimpinan bernama Pak Jang. Soryong sepertinya tidak menyukai Pak Jang ini. Lalu kita melihat Hando yang tiba di kantor. Hando telah mengajukan permohonan pemindahan ke acara yang disebut Exciting Animal Kingdom. Di waktu yang sama, Soryong juga ada di sana dan memberitahu Hando kalau sekarang Hando ditempatkan di tim Trigger. Soryong juga terkejut ketika ia menyadari kantor mereka telah dipindahkan ke ruang bawah tanah yang cukup kurang layak untuk sebuah kantor. Pada saat yang sama, Giho menghubungi Soryong dan menjelaskan kalau Giho dan rekannya sedang mengintai Heaven of Trust. Mereka melihat ada van dan dua bus besar masuk ke dalam Heaven of Trust. Mendengar itu, Soryong langsung memanggil Hando dan memborgol salah satu lengan Hando agar Soryong bisa membawanya untuk mendatangi TKP yang Giho telah sebutkan sebelumnya. Dan karena gerbang Heaven of Trust tidak bisa dilewati begitu saja, jadi Soryong membawa Hando bersamanya untuk melakukan terjun payung agar bisa memasuki Heaven of Trust. Tentu aja Hando merasa atasannya kali ini adalah orang gila. Setelah mendarat di dalam Heaven of Trust, Hando dan Soryong menemukan rumah kaca yang dipenuhi bunga popi merah. Di tengah-tengah kumpulan bunga popi itu, ada seorang pria yang sedang teler. Pria itu dirantai ke sebuah tiang. Melihat itu, Soryong memerintahkan Hando untuk bersembunyi dengan pria itu. Dan jika ambulans tidak datang dalam 30 menit, Soryong menyuruh Hando untuk segera keluar dan menghubungi polisi. Soryong ingin Hando memastikan kalau pria yang dirantai itu harus keluar dengan selamat. Soryong juga memberi Hando sampel dari salah satu bunga popi dan menyuruh Hando untuk menyimpan bunga itu dengan aman karena akan digunakan untuk barang bukti. Tapi Hando malahan memutuskan untuk mencari jalan keluar alih-alih menunggu ambulans. Saat sedang mencari jalan, Hando diserang oleh seorang wanita. Di sisi lain, Soryong tiba di aula yang penuh dengan orang-orang yang mengenakan pakaian seperti pakaian penjara. Dan orang-orang itu membungkuk kepada istri pendeta. Istri pendeta memarahi seorang gadis muda karena tertidur saat bekerja. Istri pendeta juga mengungkapkan kalau mereka semua itu sedang menambang kripto untuk kejayaan Heaven of Trust. Si istri pendeta itu bahkan memukuli ibu gadis tersebut dengan brutal. Soryong yang melihat semua kejadian ini tentu merekamnya menggunakan ponselnya. Tapi Soryong terjatuh dari tempat persembunyiannya dan para penjaga pun menangkapnya. Namun istri pendeta melancarkan serangan habis-habisan pada Soryong dengan menembakinya. Dan semua orang di sana mulai mengejar Soryong.
Tentu aja Soryong berlari sekuat tenaga, dan dia segera bergabung dengan Hando yang juga sedang kabur dari wanita yang menyerangnya. Mereka berdua berhasil mencapai gerbang, sedangkan Giho dan rekannya menunggu mereka di luar gerbang Heaven of Trust. Dengan sekuat tenaga, Soryong berhasil melepaskan diri dari orang-orang tersebut dan melemparkan rekamannya ke arah Giho. Tepat saat istri pendeta mengarahkan senapannya ke Soryong, polisi pun tiba di TKP. Di kantor polisi, Soryong menjelaskan kalau Heaven of Trust adalah tempat pengurungan, penyerangan orang, dan senjata api berada. Heaven of Trust telah membuat para anggotanya menjadi zombie yang hanya mengikuti instruksi dari istri si pendeta. Semua karena bunga popi merah itu. Bunga popi merah bisa diproduksi menjadi narkoboy yang mereka sebut Halloween. Tapi polisi tidak percaya dengan cerita Soryong. Pada saat yang sama, Hando datang ke kantor polisi dan mengajukan gugatan terhadap Soryong karena pekerjaan trigger yang super nggak umum ini, sampai membuat Hando terluka dan hampir kehilangan nyawanya selama bekerja dengan Soryong. Hando juga mengatakan kalau dia udah menghilangkan bunga popi merah itu. Hal ini tentu saja membuat Soryong kesal. Hando kemudian menemui manajer stasiun televisi bernama Pak Son. Hando memberinya flash disk berisi bukti kekerasan verbal, fisik, penyuapan, dan penyewaan PSK yang diperbuat oleh Pajang. Hando juga marah kepada Pak Son, karena Pak Son mengirim Hando ke Trigger, bukan ke Departemen Exciting Animal Kingdom. Namun dengan santai, Pak Son menyebutkan bahwa Pajang dan Soryong dulu pernah berpacaran. Kemudian menyuruh Hando menganggap pekerjaan di Trigger sebagai tempat persinggahan. Sebelum Hando membalas dendam kepada Pajang. Kembali di kantor polisi, Soryong meyakinkan polisi untuk membantunya. Soryong mengklaim kalau kali ini polisi bisa mendapatkan surat perintah penangkapan Heaven of Trust. Polisi pun setuju untuk menahan si pendeta berserta istrinya selama 48 jam, sehingga Soryong dapat menayangkan episodenya. Di kantor, seluruh tim bekerja untuk menyiapkan episode tersebut. Soryong datang dan ikut bekerja bersama dengan anggota timnya. Meskipun keheningan yang canggung sempat terjadi saat Hando masuk ke kantor Trigger. Soryong menegur Hando karena tidak berhasil menyelamatkan pria yang dirantai tadi itu, ataupun bunga popi yang sebelumnya Soryong berikan kepada Hando. Tapi Hando mengklaim kalau Soryong telah membuat Hando bekerja dengan berbahaya, sampai mempertaruhkan nyawanya. Soryong menjelaskan, ada seorang pria muda bernama Kim Jong-nam. Dia adalah seseorang yang memiliki disabilitas intelektual. Jong-nam dimasukkan ke fasilitas perawatan yang dikelola oleh pendeta Kim dan istrinya. Kurang dari setahun kemudian, Jong-nam ditemukan kehilangan nyawanya di toilet umum. Tapi entah mengapa polisi hanya menganggap itu sebagai kecelakaan. Namun berkat bukti demi bukti yang didapatkan oleh tim Trigger membuktikan hal lain. Mereka menemukan kalau Jong-nam kehilangan nyawanya karena adanya narkoboy dalam kadar tinggi di tubuhnya. Ketika hendak dilakukan otopsi, pendeta Kim malah mencuri tubuh Jong-nam dan mengkremasinya. Soryong menegaskan karena hal inilah tim Trigger sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi Hando terus berkata kalau cara Soryong bekerja itu tetap nggak benar, dan mengklaim kalau cara Soryong sudah ketinggalan zaman. Meskipun Soryong nggak senang digituin, dia menunda perdebatan ini, karena Soryong harus mempersiapkan diri untuk siaran. Kemudian kita melihat Hando pergi ke sebuah janji temu dengan seorang psikolog, tetapi Hando pergi dari sana tanpa mengatakan apapun. Rekam medis dari psikolog menunjukkan bahwa Hando terus menolak berkomunikasi sejak Hando memulai terapinya. Episode Trigger pun ditayangkan, di mana Soryong menceritakan tentang pria yang kehilangan nyawanya di toilet umum bernama Kim Jong-nam. Soryong meminta agar seluruh pihak berwajib menyelidiki kasus ini. Karena episode Trigger itu, akhirnya istri pendeta dan pendeta Heaven of Trust ditangkap oleh polisi. Soryong menunjukkan kepada mereka sebuah rekaman yang membuktikan keberadaan rumah kaca bunga popi. Saat Soryong menyetir pulang, ia melihat Dr. Trigger mengunggah postingan baru. Dr. Trigger memberitahu audiensnya bahwa tim Trigger telah menargetkan orang yang tidak bersalah. Dr. Trigger juga mengungkap video cabul dari pasangan berzina dari tim Trigger yang melakukan hubungan badan di ruang penyuntingan. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita mengenakan cincin berlian sedang berhubungan badan dengan seorang pria yang belum diketahui wajah keduanya. Kali ini kita melihat seorang pria pemulung tua yang tidak sengaja menjatuhkan sesuatu dari tasnya. Dan itu adalah kepala kucing dong. Seorang siswi tampaknya merekam kejadian ini dari jauh. Tapi pemulung itu tiba-tiba melihat siswi tersebut. Adegan beralih ke Kyu Kyung-tae, presiden stasiun televisi tempat Soryong bekerja, memberitahu pers bahwa stasiun televisi mereka tidak akan membiarkan penyebar berita palsu beredar. Di tempat lain, Soryong bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah seorang ayah dari putra yang bernama Cha Sung-wook.
Sung-wook sudah menghilang selama 20 tahun. Soryong berkata bahwa dia telah menemukan mantan pacar Sung-wook dan gadis itu ada di Amerika selama ini. Ayah Sung-wook memohon agar Soryong menemui gadis itu untuk menanyainya tentang apapun yang berhubungan dengan Sung-wook. Setelah itu, Soryong kembali ke kantor dan rapat dengan Papak, Pakku, dan Pak Son. Pakku kesal karena unggahan video porno dari Dr. Trigger telah menyebabkan reputasi stasiun televisi mereka hancur. Pakku juga mengatakan kalau episode Trigger tentang Heaven of Trust telah membuat kontroversi di masyarakat. Jadi Pakku ingin untuk menghentikan acara Trigger selamanya. Ketika Soryong melawan pendapat Pakku, Pakku malahan menantang Soryong. Jika Pakku berhasil menangkap Dr. Trigger terlebih dahulu, acara Trigger akan langsung dihentikan. Tapi jika Soryong yang menang, maka acara Trigger masih boleh diadakan. Mendengar itu, Soryong pun setuju. Setelah rapat ini, Papak bingung kenapa Soryong kok gegabah banget menerima tantangan itu. Tapi Soryong memberitahu Papak kalau dirinya akan fokus pada kasus Sung-wook terlebih dahulu. Saat mereka turun menggunakan lift, Pak Son ikut bergabung dan memberitahu Papak untuk mempekerjakan Hando sebagai pengganti Sang-wook. Tapi Soryong menyarankan agar Pak Son mempromosikan Gi-ho, karena Gi-ho telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir. Mendengar itu, Pak Son setuju untuk melihat portfolio Gi-ho. Sesampainya Soryong di kantor Trigger, Soryong langsung memberi Hando beberapa pekerjaan. Soryong menyuruhnya meninjau dan mengklasifikasikan ulang semua kasus di arsip Trigger, tempat semua berkas dan rekaman disimpan, dan mencari kasus yang layak ditindaklanjuti. Soryong menyuruh Hando untuk mengumpulkan itu besok. Sementara itu, Soryong meminta Gi-ho untuk menyiapkan portfolionya dan ide untuk proposal acara selanjutnya. Setelah Soryong meninggalkan kantor, seorang pria menyelinap di belakangnya. Soryong langsung menyeret pria itu ke tangga darurat, dan kita mengetahui bahwa pria itu adalah pacar Soryong yang bernama Jin-woo. Jin-woo pun memakaikan cincin berlian kepada Soryong dan menciumnya. Di tempat lain, Hando melihat seekor kucing di luar sebuah tos serba dan menyadari ada tali yang meliliti leher si kucing. Hando mengikuti kucing itu dan mencoba untuk memotong tali tersebut dengan cutter. Tapi tiba-tiba penjaga tos serba menangkap Hando karena mengira Hando adalah orang yang menghabisi kucing liar di lingkungan itu. Penjaga tos serba membawa Hando ke kantor polisi, dan Hando terpaksa menelepon Soryong untuk mengonfirmasi identitasnya. Soryong sebenarnya sedang berada di bandara untuk berangkat ke Amerika, tapi dia tetap muncul di kantor polisi untuk menyelamatkan Hando dari masalah. Setelah masalah ini selesai, Soryong mengatakan kalau Hando nggak enak hati untuk menghubungi Soryong, apalagi kalau Hando terlibat dalam sebuah masalah. Karena untuk itulah atasan ada, melindungi karyawannya. Tapi Hando mengatakan bahwa dirinya tidak percaya pada orang lain karena sering dikhianati, dan Hando pun pergi. Hando pulang ke rumah dan mengingat kembali kenangan pahit masa kecilnya. Ayah Hando adalah seorang polisi. Sewaktu kecil, Hando pernah dipergoki telah mencuri. Padahal Hando hanya disuruh oleh kakaknya. Tapi kakaknya nggak mau membela Hando. Dan ayah Hando melukai jari kelingking Hando sebagai hukumannya. Di pagi hari, Hando bertemu dengan kerumunan orang yang sedang melihat ada kucing yang telah dihabisi lagi di lingkungan itu. Sewaktu Hando mencoba melihat dari dekat, ternyata itu adalah kucing dari malam sebelumnya yang hendak ditolong Hando. Kucing itu telah dihabisi dan dipotong-potong. Melihat itu, Hando pergi bekerja dan dengan marah menyusun ide proposal untuk cerita tentang penghabisan nyawa kucing di lingkungan tersebut. Ketika Soryong datang, Hando memberikan ide proposalnya tersebut kepada Soryong. Dan secara kebetulan, Gi-ho juga sudah menulis ide proposal yang sama dengan Hando. Lalu menuduh Hando telah mencontek proposal milik Gi-ho. Saat mereka berdebat di depan Soryong, Pak Son datang ke kantor Trigger dan memanggil mereka bertiga. Setelah mengetahui tentang apa yang mereka debatkan, Pak Son malah menyuruh Hando yang memimpin kasus penghabisan nyawa kucing, sementara Gi-ho yang membantu Hando. Pak Son bahkan menghina Gi-ho karena dia lulus dari perguruan tinggi yang kurang terkenal. Mendengar itu, Soryong merasa tidak tahan lagi dengan semua ini. Soryong marah dan mengatakan kalau dia telah merekam semua pembicaraan para atasan kemarin itu yang hendak menghentikan acara Trigger. Soryong akan membeberkan hal ini dan membiarkan polisi aja yang mengurus Dr. Trigger. Dan Soryong pun keluar dari ruangan. Pak Son juga keluar dari ruangan dan menyuruh Papak untuk mengurus bawahannya dengan benar. Kemudian Soryong menghibur Gi-ho. Gi-ho bertanya apakah benar Trigger akan dibubarkan dan kenapa Soryong nggak jadi ke Amerika. Apa karena menolong Hando? Soryong menjelaskan kalau dia nggak jadi ke Amerika karena informan Soryong memberitahunya kalau Choi Hae-won, mantan pacar Sung-wook, akan ke Korea. Kalau mereka berhasil memecahkan kasus Sung-wook, maka kemungkinan besar Trigger tidak akan dibubarkan. Di sisi lain, Hando kembali ke tos serba
dan memberitahu penjaga tos terba untuk memberitahu Hando jika dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Saat Hando masih berada di lingkungan itu, seorang siswa mendekatinya. Siswa itu bernama Junyong. Junyong mengatakan kalau teman perempuannya pernah merekam seorang pria tua pemulung sampah membakar kucing mati dan menunjukkan video itu kepada Hando. Junyong bahkan memberitahu Hando di mana pria tua itu tinggal, dan Hando pergi ke sana untuk menyelidikinya. Saat sedang memasuki rumah pria tua itu, Hando mendapatkan telepon dari Giho. Hando mengatakan kalau dia menemukan saksi, yaitu Junyong, yang mengatakan pria tua pemulung sampah lah pelakunya. Dan sekarang, Hando ada di rumah pria tua itu. Hando lalu menutup teleponnya dan segera masuk ke dalam rumah pria tua itu. Di sana, Hando menemukan banyak kucing dan anak kucing di dalam rumah. Dan gak beberapa lama kemudian, pria tua itu tiba di rumahnya. Hando kini khawatir kalau pria tua itu akan menangkap dirinya. Jadi Hando bersembunyi di dalam rumah pria tua tersebut. Sementara itu di Trigger, Giho menceritakan semua yang telah dikatakan Hando kepada Soryong. Giho khawatir karena Hando nggak bisa dihubungi. Mendengar itu, Soryong pun jadi khawatir dan bergegas pergi mencari Hando. Namun ternyata Hando baik-baik saja. Pria tua itu ternyata tidak berbahaya. Pria tua itu bernama Pak Yun. Pak Yun memberitahu Hando bahwa ketika dia tahu kucing-kucing dihabisi, Pak Yun mulai membawa kucing-kucing itu pulang ke rumahnya agar nggak dihabisi terus. Hando bertanya, tapi kenapa Pak Yun membakar kucing-kucing tersebut? Pak Yun menjawab, saat kucing mati, menurut hukum, kita harus memasukkannya ke kantong sampah dan membuang kucing itu begitu saja. Pak Yun merasa tidak tega dan dia ingin mengkremasinya. Itulah sebabnya dia membakar kucing-kucing tersebut. Pak Yun kemudian tanya balik, kok Hando bisa tahu rumahnya? Hando menjawab, oh iya, tadi saya dikasih tahu sama Junyong kalau seorang siswi merekam perbuatan Pak Yun. Makanya, Junyong kasih tahu alamat Pak Yun ke sana. Pak Yun yang mendengar itu kemudian memberitahu Hando bahwa pelaku sebenarnya adalah siswa laki-laki yang berbicara dengan Hando, alias si Junyong sendiri. Pak Yun mengatakan kalau Junyong mengenakan wig dan menyamar menjadi perempuan. Junyong bahkan telah mengkonfrontasi Pak Yun dan mengancam akan menyerangnya dengan pisau. Pada saat yang sama, Soryong dan yang lainnya berlari ke arah rumah Pak Yun untuk mencoba menemukan Hando. Setelah Soryong menemukan Hando, Soryong dengan cemas berkata kalau dia dan tim telah memeriksa seluruh CCTV di area itu untuk mencari Hando. Hando pun meminta maaf kepada Soryong. Soryong lalu memerintahkan Hando untuk bekerja sama dengan yang lain sebagai satu tim. Di tempat lain, Junyong kembali mengenakan wig dan menyamar menjadi perempuan lagi. Sekarang, Junyong mendekati seorang anak laki-laki kecil di tempat bermain, lalu meminta bantuan anak laki-laki itu dan mengajaknya pergi. Kembali ke kantor, Hando mendengar seorang pria di toilet pria berbicara tentang sebuah rekaman. Pria itu ternyata adalah pacar Soryong. Ketika Hando kembali ke kantor Trigger, pengikut sekte Heaven of Trust melemparkan sesuatu ke dalam ruangan, sehingga memecahkan jendela di ruangan itu, yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada tim Trigger. Pengikut sekte kemudian melemparkan beberapa bom asap. Hando mencoba meninju bom asap itu, tapi tinjunya malahan mengenai Soryong. Setelah serangan mendadak itu, Soryong dan Hando duduk di luar kantor mereka bersama rekan lainnya. Namun tiba-tiba pacar Soryong si Jinwoo bergegas pergi bersama rekan timnya. Karena ternyata ada seorang anak 7 tahun menghilang di kompleks apartemennya sendiri. Ibu anak itu agak terlambat menelepon polisi, dan sudah 3 jam berlalu setelah peringatan Amber. Peringatan Amber adalah sistem peringatan adanya penculikan anak di sekitar lingkungan domisili kita tinggal. Detektif Yu dan timnya kemudian sampai ke sebuah apartemen dan mengutuk pintu salah satu unit yang mereka curigai. Orang yang membukakan pintu unit itu adalah seorang ibu. Dia adalah ibu Junyong. Awalnya, si ibu berusaha untuk mengusir para detektif itu. Namun detektif Yu menemukan sepatu milik anak 7 tahun itu di dalam unit si ibu. Jadi langsunglah para polisi menerobos masuk ke dalam. Detektif Yu juga menyuruh si ibu untuk membukakan salah satu kamar yang terkunci. Akhirnya dengan enggan, si ibu membuka pintu kamar itu. Dan para polisi menemukan banyak organ-organ yang diawetkan di dalam kamar itu. Tapi si ibu berkata kalau suaminya adalah profesor ilmu kedokteran hewan. Jadi itu semua adalah sampel dari laboratoriumnya. Tapi detektif Yu tidak berhenti di sana. Dia membuka karpet di lantai dan menemukan jejak darah di bawah karpet itu. Hal ini tentu membuat semua polisi dan si ibu terkejut. Di tempat lain, Junyong mendatangi Pak Yun di rumahnya dan mengatakan kalau Pak Yun lah yang menyuruh Junyong untuk menghabisi semua kucing itu.
bahkan memaksa Junyong untuk menghabisi anak 7 tahun itu dan membawanya ke rumah Payun. Di sisi lain, Detektif Yu menghubungi Soryong dan menanyakan tentang informasi Junyong. Detektif Yu memberitahu Soryong kalau sepertinya Junyong menghabisi anak 7 tahun itu. Langsunglah Soryong dan timnya bergegas pergi. Soryong dan timnya dalam perjalanan ke rumah Payun. Karena polisi melacak lokasi Junyong dan lokasinya ada di rumah Payun. Sesampainya mereka di rumah Payun, ternyata udah ada damkar, ambulans, dan polisi di sana. Kemudian petugas damkar menemukan Junyong yang terluka di dalam rumah Payun. Payun juga ditemukan tak bernyawa dan setengah terbakar. Hando yang melihat kondisi Payun langsung mengalami trauma dan berteriak mengatakan, harusnya dari awal mereka menangkap si pembantai kucing agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Karena kewalahan akan traumanya, Hando pun pingsan. Sementara itu, para detektif menemukan tubuh anak 7 tahun yang menghilang di rumah Junyong. Di rumah sakit, Hando akhirnya siuman dan pergi menemui Junyong di kamar perawatannya. Hando bertanya, kenapa Junyong menghabisi Payun dan anak 7 tahun itu? Dan kenapa Junyong juga menghabisi para kucing yang tidak bersalah? Dengan santai, Junyong mengoceh kalau semua media memihaknya. Karena Junyong tuh berbohong ke media, mengatakan kalau Payun telah melecehkan Junyong dan memaksa Junyong agar Junyong menghabisi anak 7 tahun itu. Junyong mengklaim kalau dirinya masih di bawah umur, sehingga dirinya akan aman dari hukuman. Junyong mengatakan dengan begitu gamblang bahwa sangat menyenangkan telah menghabisi nyawa manusia, apalagi setelah mengeluarkan bola mata dari anak 7 tahun itu. Mendengar itu, Hando pun tertawa dan mengejek Junyong, mengatakan kalau trigger itu berbeda dengan hukum. Mungkin secara hukum, Junyong nggak bisa dipenjara. Tapi secara sosial, kalau trigger menanyakan hal ini ke seluruh penjuru negeri, Junyong tetap akan sulit hidup dengan damai selamanya. Hando berjanji akan menggunakan video semua kejahatan Junyong untuk menghantui Junyong seumur hidupnya mulai dari sekarang. Sayangnya, Hando menyadari bahwa tidak akan mudah untuk menjatuhkan Junyong begitu aja, karena keluarga Junyong kaya dan ternama. Sementara itu, Soryong mendatangi rumah Payun dan kecewa setelah menemukan kamera yang ia taruh di rumah Payun telah terbakar. Detektif Yu juga berada di sana, dan mereka menemui seorang ahli reparasi, dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu dari kamera tersebut. Beberapa saat kemudian, tim Soryong dan tim Detektif Yu berkumpul untuk rapat dengan ahli reparasi. Dia mengatakan kalau audio di kamera nggak bisa pulih, tapi untungnya ahli reparasi dapat memulihkan video momen kejahatan yang terjadi. Di video itu, memperlihatkan Junyong menusuk dirinya sendiri dengan pisau, lalu menghabisi Payun, kemudian Junyong melakukan pembakaran. Jadi Junyong jelas bukanlah korban, melainkan dialah pelakunya. Setelah pengarahan ini, Soryong berbicara berdua dengan Detektif Yu dan menanyakan tentang catatan imigrasi Cho Hae-won. Tapi kecewa karena mengetahui bahwa Cho Hae-won tidak pernah memasuki Korea. Kemudian Hando dan Gi-ho mendapat kesempatan untuk mewawancarai orang tua anak 7 tahun itu yang bernama Min-gun. Tapi ketika mereka berdua sampai di rumah Min-gun, Ibu Min-gun menyadari bahwa Hando dulu pernah membuat Ibu Min-gun marah. Karena itu Ibu Min-gun mengusir Gi-ho dan Hando dari rumah Min-gun. Kembali ke kantor, Bu-hong dan Soryong bingung kenapa Gi-ho dan Hando tidak bisa mendapatkan wawancara keluarga Min-gun. Gi-ho memberitahu mereka kalau dulu Hando pernah membuat Ibu Min-gun marah dengan menunjukkan jari tengah ke arahnya. Jadinya Ibu Min-gun mengusir mereka deh. Tapi Hando memberitahu mereka kalau sewaktu di rumah sakit, Hando mendatangi Junyong dan merekam pembicaraan mereka berdua. Mendengar itu, Bu-hong mengambil rekaman itu dan akan membuat video dari rekaman tersebut. Hando juga mengatakan kalau sebelumnya dia telah mewawancarai tetangga Min-gun. Tetangganya itu berbagi cerita mengejutkan tentang Junyong. Jadi dulu saat Junyong masih lebih kecil dari sekarang, dia pernah menenggelamkan adik laki-lakinya di bak kamar mandi rumahnya. Jadi sekarang, Hando dan Gi-ho mewawancarai pengurus rumah Junyong yang pernah bekerja untuk mereka saat itu. ART itu mengatakan kalau polisi tidak menyelidiki kasus tenggelamnya sang adik lebih lanjut, karena Ibu Junyong bersikeras agar kasus tersebut ditutup. Dengan semua ini, Trigger akhirnya menghadirkan kembali episode tentang pria tua pemulung sampah yang menolong para kucing liar. Dengan keseluruhan bukti video yang ditayangkan di episode itu, akhirnya para detektif dapat menangkap Junyong. Saat penangkapan Junyong, Soryong berdiri di luar rumah sakit sembari memegang kamera. Melihat itu, Ibu Junyong langsung menyerang Soryong. Soryong kemudian memperingatkan sang ibu bahwa Junyong punya kecenderungan psikopat dan bisa jadi sang ibu adalah korban selanjutnya yang akan Junyong habisi.
Mendengar itu, Ibu Junyong langsung terpukul dan ketakutan. Menjadi jelaslah bahwa Ibu Junyong mungkin telah merasakan hal ini sejak lama, tapi tidak mau mengakuinya. Setelah kasus gila ini, kita melihat bahwa Bu Hong mungkin akan dipindahkan ke departemen drama. Bu Hong itu tugasnya adalah sebagai penulis di tim Trigger. Sementara itu, Hando mengadakan pemakaman untuk Pak Yun. Saat Hando memasuki aula pemakaman Pak Yun, ruangan itu tentunya kosong. Tidak ada bunga, tidak ada makanan, dan bahkan foto pemakamannya pun tidak ada. Tapi tiba-tiba Soryong muncul di sana. Dan ketika dia masuk ke dalam, Soryong melihat sketsa gambar wajah Pak Yun di foto pemakamannya. Soryong juga melihat beberapa gambar indah yang dibuat Hando untuk Pak Yun ada di meja altar Pak Yun. Setelah itu, beberapa orang asing mulai mendatangi aula pemakaman Pak Yun. Mereka mengetahui hal ini karena melihat beritanya di televisi. Setelah itu, Soryong tiba di kantor dan melihat postingan baru dari Dr. Trigger, di mana Dr. Trigger mengunggah foto Soryong yang sedang sepenuhnya tidak menggunakan busana berada di tempat tidur, dengan judul Soryong adalah peselingkuh Trigger yang terekspos. Keesokan harinya, Soryong dikerumuni wartawan karena foto tidak berbusananya bocor. Ketika itu, Hando menolong Soryong untuk pergi dari para wartawan itu. Pada saat itulah Soryong melihat Cho Hae-won menunggunya di dalam kantor. Setelah melewati kehebohan ini, Soryong ditemani oleh Hando mewawancarai Hae-won. Soryong bertanya kepada Hae-won tentang Cha Sung-wook. Jadi Cha Sung-wook adalah seorang aktor ternama pada zamannya. Malam sebelum Sung-wook menghilang, dia menghadiri pertunjukan Naratama untuk film pertama yang dia bintangi. Malam itu Hae-won menghubungi Sung-wook, dan Sung-wook akhirnya pulang ke rumahnya. Saat itulah Hae-won menemui Sung-wook. Hae-won adalah orang terakhir yang tercatat melihat Sung-wook sebelum Sung-wook menghilang tanpa jejak. Tapi sayangnya, Hae-won menolak untuk diwawancarai. Dia malah memberi informasi ke Soryong kalau seorang wanita datang lebih dulu untuk menemui Sung-wook pada malam itu. Kuku jari wanita itu berwarna merah burgundi, dan aroma parfumnya Laren. Hae-won datang menemui Sung-wook dan mengamuk karena mengira Sung-wook telah selingkuh dengan wanita itu. Dan karena itulah, Hae-won mengemas semua barangnya dan hengkang dari rumah Sung-wook. Tapi sayangnya, Hae-won tidak melihat wanita itu, karena mukanya tertutupi oleh topi yang besar. Hae-won selama ini tidak memberitahu siapapun tentang informasi ini, karena dia ingin melindungi harga dirinya. Setelah itu, Soryong mendapat kunjungan mendadak dari pengacara Choi, yang membeberkan ketidakadilan yang dialami oleh Lee Yumi, seorang gadis muda yang telah dilecehkan secara seksual oleh ayahnya selama lebih dari 14 tahun. Dan 4 bulan yang lalu, Yumi menikam ayahnya itu. Tapi ayahnya nggak kehilangan nyawanya. Yang membuat Choi geram adalah, jaksa penuntut malahan meminta hukuman 18 tahun untuk Yumi. Padahal ayah Yumi itu memperkaos putrinya, merekamnya dan membuat sealbum penuh berisi semua video itu. Bahkan ketika Yumi kelas 7, Ibu Yumi yang mengetahui hal ini melaporkannya kepada polisi. Tapi sang ayah malahan bekerja sama dengan polisi untuk menutup kasus ini. Dan setelah itu ayahnya memukuli Ibu Yumi. Terungkap juga kalau ayah Yumi telah merusak lidah istrinya, sehingga istrinya tidak dapat berbicara. Jadi Choi memohon kepada Soryong untuk membawa hal ini ke episode Trigger selanjutnya. Tapi Soryong membutuhkan persetujuan Yumi. Maka karena itu, Choi dan Soryong mengunjungi Yumi di penjara untuk meyakinkan Yumi agar Yumi mau berjuang demi dirinya sendiri. Tentu saja, awalnya Yumi menolak ide tersebut. Sementara itu di Trigger, Papak akhirnya memutuskan Giho dan Hando menggantikan posisi Sangmok, yang artinya mereka berdua mendapatkan promosi jabatan. Saat penyelidikan seputar identitas Dr. Trigger dimulai, semua orang pun diinterogasi. Selama interogasi Hando, Paku melakukan kunjungan mendadak dan berbicara berdua dengan Hando. Paku meminta Hando untuk bergabung dengan Soryong dalam kasus Sung-wook dan melaporkan segala informasi penting yang berkaitan dengan itu. Paku menyuap Hando dengan kartu perusahaan yang bisa digunakan tanpa batas. Hal ini tentu saja membuat Hando terkejut. Kemudian Soryong dan Hando mendatangi Bu Yumi dan mencoba untuk berbicara kepadanya. Tapi Bu Yumi meminta Soryong dan Hando untuk pergi. Di stasiun televisi, Jinwoo dibawa untuk diinterogasi oleh tim audit. Di laptop Jinwoo ditemukan foto Soryong yang tanpa busana, dan video Jinwoo berhubungan badan dengan rekan wanita yang lain. Tapi Jinwoo mengatakan kalau memang benar dia memotret Soryong yang tanpa busana itu. Tapi Jinwoo bersumpah tidak merekam video apapun. Jinwoo juga bersumpah kalau dirinya bukanlah Dr. Trigger. Jinwoo lalu memohon kepada Paku untuk memaafkannya sekali ini saja. Sebagai imbalannya, Jinwoo berjanji akan menjadi anjing bagi Paku. Di sisi lain di tim Trigger, seluruh anggota tim Trigger berada di pihak Soryong dan merasa kalau Soryong salah mengencani pria.
Sementara itu, Papak menemui Song Chun, mantan kepala Trigger. Papak menanyakannya tentang kasus Sung-wook. Song Chun lalu menceritakan kepadanya. Dulu sebenarnya, Trigger sempat akan menanyakan episode tentang Sung-wook. Tapi rekan Song Chun menghilang beserta rekaman bukti kasus itu. Tepat sebelum kasus Sung-wook ditayangkan, Song Chun mengatakan kalau rekannya itu masih ada di stasiun televisi. Dia adalah orang yang suka mengumpulkan kondom. Ternyata orang itu tidak lain adalah Paku. Sementara itu, Hando menemui Ibu Yumi lagi untuk menyadarkannya. Hando menceritakan tentang kehidupannya sendiri. Di mana sewaktu Hando kecil, dia disuruh mencuri mainan oleh kakaknya. Tapi malahan Hando yang dihukum oleh ayahnya. Hando memohon kepada Ibu Yumi untuk menjaga Yumi, atau setidaknya tidak menyakiti Yumi. Karena ibunya lah yang telah melahirkan Yumi. Tapi Ibu Yumi menuliskan kalau ia melakukan semua ini agar suaminya tidak kehilangan nyawanya. Karena kalau suaminya sampai kehilangan nyawanya, maka Yumi akan dicap sebagai pembunuh. Tapi Hando tetap berkata, kalau sekarang yang dibutuhkan Yumi adalah ibunya. Hando meminta kepada Ibu Yumi agar berperanlah sebagai ibu yang benar. Kemudian Giho mengkonfrontasi Hando. Giho kesal karena Soryong telah merekomendasikan Hando dan bukan Giho. Jadi Giho berencana untuk menunjukkan kemampuannya, agar dia diakui oleh Soryong. Di sisi lain, Soryong bertemu Jinwoo terakhir kalinya untuk mendapatkan penyelesaian. Dan benar-benar kecewa dengan semua jawaban yang keluar dari mulut Jinwoo. Soryong akhirnya memutuskan hubungan dengan laki-laki brengsek itu. Keesokan harinya, Soryong akhirnya bisa bertemu dengan Yumi, yang selama ini selalu menolak kunjungan Soryong. Yumi lalu bercerita tentang bagaimana ia hamil setelah diperkaos oleh ayahnya. Ayah Yumi bahkan menghabisi anak Yumi saat ia baru lahir. Saat itulah Yumi memutuskan untuk menghabisi ayahnya. Yumi juga tidak menyesali perbuatannya. Tapi patah hati karena tidak bisa mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Yumi bahkan belum pernah melihat ibunya lagi sejak saat itu. Soryong yang mendengar cerita itu jadi terhanyut dan diliputi emosi. Soryong menghibur Yumi dengan mengatakan kalau setiap keluarga pasti punya kekurangan. Dan Yumi adalah bunga yang cantik. Soryong lalu meminta Yumi untuk tidak usah melakukan acara Trigger. Tapi Yumi mengatakan kalau dia akan melakukannya. Yumi mau melakukan hal itu karena Hando telah mengirimkan tulisan yang sebelumnya Ibu Yumi tulis tentang bagaimana ibunya tidak ingin Yumi dicap sebagai pembunuh. Karena hal inilah, Yumi ingin tampil di episode Trigger untuk mengungkapkan seluruh kebenaran ini. Kita kemudian melihat Jinwoo mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di sisi lain, Hando menghampiri Soryong dan memberitahunya kalau ayah Yumi sudah meninggal. Mendengar itu, Soryong langsung diliputi kebahagiaan dan merayakan dengan gembira di tengah hujan. Sedangkan Ibu Yumi akhirnya menemui Yumi dan mereka pun menangis bersama. Setelah itu Hando dan Soryong kembali bersama. Tapi dalam perjalanan, Hando berinisiatif untuk membeli obat untuk Soryong. Karena Soryong terserang flu setelah menari di tengah hujan tadi. Saat Hando sedang menuju ke apotek untuk membeli obatnya, tiba-tiba bangunan yang sedang dibangun di dekatnya runtuh. Untungnya Soryong yang sedang berada di dalam mobil baik-baik saja, meskipun dia terkejut melihat sebuah bangunan hancur di depan matanya. Soryong berusaha keras menemukan Hando, dan untungnya juga Hando juga dalam keadaan baik-baik saja. Namun terjadi ledakan dari sebuah mobil akademi, yang membuat Soryong terhempas ke tanah, hingga dirinya terluka. Hando langsung pergi menolong Soryong untuk pergi dari sana. Tapi Soryong malah bersikeras meminta Hando mengambil alat pemadam kebakaran yang ada di mobilnya. Soryong ingin menyelamatkan semua orang di dalam mobil yang terbakar itu. Situasi di tempat kejadian tentu sangat buruk. Dan sekarang, Soryong berada di mobil paramedis. Tapi dia tetap menyuruh Hando untuk mengambil liputan tentang kejadian ini dan menolong anak-anak yang ada di mobil terbakar. Setelah mengatakan itu, Soryong pun dibawa pergi oleh ambulans. Di rumah sakit, Hando menghampiri Soryong dan mengatakan kalau nggak ada anak-anak di mobil akademi. Tapi sopir mobil akademi itu kehilangan nyawanya. Tapi Soryong jadi marah saat mengetahui kalau Hando tidak meliput apapun dari kejadian reruntuhan ini. Padahal mereka ada di TKP. Kita kemudian beralih ke tahun 2004. Ketika ada seorang pengemudi bus yang sedang mengangkut anak-anak TK seperti sengaja menempuh rute yang berbeda dari biasanya, yang membuat bus itu mengalami kecelakaan. Ternyata, kejadian bus tahun 2004 ini adalah ingatan Soryong. Bagaimanapun, Soryong sekarang dipaksa oleh dokter untuk rawat inap di rumah sakit, sampai tanda vitalnya kembali normal.
Dan dengan enggan, Soryong melakukannya juga. Kemudian salah satu staf Trigger mengunjungi Soryong di rumah sakit sembari membawa buket bunga yang cukup besar. Buket bunga itu ternyata dari Haewon untuk Hando. Haewon juga menuliskan kartu ucapan yang sangat perhatian untuk Hando. Pada saat yang sama, Hando mendatangi Soryong di kamarnya. Hando tentunya mengabaikan buket bunga itu, dan dia berkata kepada Soryong kalau dia akan menindaklanjuti kejadian runtuhnya bangunan tadi. Hando mau melakukannya karena media bilang sopir mobil akademi kehilangan nyawanya karena si sopir itu parkir sembarangan. Padahal yang harusnya diberitakan kan kenapa itu gedung bisa runtuh. Bukannya malahan bahas si sopir mobil akademi. Hando menambahkan, kejadian bangunan runtuh malam ini sebenarnya pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Saat itu, gedung Sun Plaza yang runtuh. Dan pada waktu itu media bilang anak-anak TK kehilangan nyawanya karena sopir busnya keluar dari rute yang biasanya. Media juga menutupi penyebab sebenarnya dari runtuhnya Sun Plaza pada saat itu. Hando menyebutkan bahwa ia akan menyelidiki semuanya dan mengatakan bahwa ia akan mewawancarai Yom, si pengemudi bus TK dari tahun 2004. Karena Yom merupakan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan bus itu. Keesokan harinya, Soryong meninggalkan rumah sakit dan bertemu dengan detektif Yu untuk mengetahui lebih lanjut tentang runtuhnya bangunan semalam itu. Ternyata, kontraktor utama bangunan tadi malam adalah perusahaan GR. Tapi perusahaan GR secara ilegal memperkerjakan seorang buruh bernama Chung Dae sebagai subkontraktor, biar murah gitu. Nah, perusahaan GR ini udah terkenal sering menyebabkan kecelakaan di setiap tempat yang mereka kerjakan. Detektif Yu mengatakan, kalau pemimpin perusahaan GR yang bernama Ho Gumran terlibat dalam seluruh proses ini dan sering menyuap para pejabat. Sementara itu, kita melihat Ho Gumran bersandiwara di depan kamera. Dia meminta maaf kepada keluarga sopir mobil akademi. Gak hanya minta maaf, Ho Gumran bahkan berlutut di lantai dan menangis. Wah, paling bisa deh sandiwaranya ya. Kembali ke kantor, Hando langsung menyelidiki runtuhnya Sun Plaza di tahun 2004 dengan dokumen dari Papa. Pada saat yang sama, Songi memberitahu Hando kalau perusahaan GR nggak mau diwawancara. Bahkan istri sopir pun menolak untuk diwawancara. Songi menebak mungkin aja perusahaan GR udah memberi uang damai kepada si istri. Karena menemui jalan buntu, Hando pun membuat rencana untuk masuk ke kantor GR sebagai pengantar barang. Tapi tentu saja, rencananya tidak berhasil. Dan Hando langsung dikeluarkan segera setelah dia memasuki kantor. Langsunglah Soryong dan Papak dipanggil oleh tim legal perusahaan GR untuk menjelaskan apa yang baru aja terjadi. Tim legal dari perusahaan GR juga meminta agar Trigger tutup mulut atas insiden runtuhnya gedung malam itu. Tetapi untungnya, Papak menolak untuk tunduk pada tekanan tim legal perusahaan GR. Papak bahkan menantang tim legal itu untuk masukin aja Hando ke kantor polisi. Biar sekalian kejadian ini jadi viral. Papak berjanji kalau dia akan bersikap objektif dan seadil mungkin dalam meliput runtuhnya gedung malam itu. Wah, mantep banget dah punya atasan begini. Setelah itu, Gyo dan Hando pergi menemui Chung Dae. Awalnya, Chung Dae ingin bundir. Dan dengan perasaan bersalah, Chung Dae mengatakan kalau seseorang kehilangan nyawanya karena dirinya. Chung Dae merasa kalau orang bodoh seperti dirinya nggak tahu apa-apa saat disuruh melakukan sesuatu oleh perusahaan besar seperti GR. Dan dirinya juga nggak berdaya melawan GR. Tapi Hando meminta Chung Dae untuk membantu mereka agar dunia tahu perusahaan seperti apa GR itu. Dengan begitu, Chung Dae bisa melindungi harga diri dan keluarganya. Sepertinya kata-kata Hando bisa mempengaruhi Chung Dae. Setelah itu di kantor, Gi-ho menemui Soryong dan menanyakan kenapa kok Soryong nggak merekomendasikan Gi-ho tapi malah Hando. Soryong menegaskan, itu karena Gi-ho adalah pegawai kontrak. Sementara Hando adalah pegawai tetap. Ketika tim Trigger menggali kasus Sungwook dan misalnya terjadi masalah, Hando pasti tidak akan dipecat karena dia pegawai tetap. Tapi pegawai sementara bisa dipecat karena hal remeh. Soryong nggak bisa membuat Gi-ho dipecat begitu aja. Karena Soryong tuh tahu apa arti Trigger untuk Gi-ho. Tapi ternyata dari tadi, Hando mendengar pembicaraan mereka dan jadi nggak senang hati kepada Soryong. Melihat ketegangan terjadi di sana, Gi-ho langsung mengajak mereka untuk minum bersama. Ketika Gi-ho sedang pergi, Soryong memberitahu Hando kalau Yom, si pengemudi bus TK tahun 2004, adalah ibu Soryong. Hando tampak terkejut karena Soryong tidak menceritakan ini sejak awal. Jadi ternyata ketika seluruh anak-anak TK itu sudah masuk ke dalam bus,
Yo melihat guru TK mereka yang sedang hamil gede, yang kemudian ketubannya pecah. Maka karena itu, Yo mengambil rute yang berbeda untuk membawa guru itu ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan, bus TK itu malah tertindih oleh bangunan Sun Plaza yang roboh. Sekarang, Hando sudah mengetahui kebenaran tentang bus TK tersebut. Memang benar, Yom adalah satu-satunya yang selamat saat itu. Tapi Soryong yang masih remaja memberitahu ibunya kalau seluruh anak TK dan bahkan guru TK itu semuanya telah kehilangan nyawa mereka. Dan karena kewalahan akan kebenaran ini, Yom memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika Soryong pingsan karena alkohol, Songgi menghubungi Hando dan menginfokan kalau ada seorang informan yang mau memberikan informasi tentang perusahaan GR. Hando bergegas menemui orang itu. Ternyata orang itu adalah supir Gumran. Dia terlihat babak belur, dan dia menyerahkan sebuah flash disk kepada Hando. Dia juga meminta kepada Hando untuk memastikan Gumran masuk penjara. Video itu menunjukkan kalau Gumran secara tidak langsung mengakui kalau dialah dalang di balik runtuhnya Sun Plaza dan gedung malam itu. Keesokan harinya, Soryong dan timnya melihat Gumran keluar dari gedung pemerintah dan menghentikannya. Lalu ketika istri menteri yang biasa sering disuap oleh Gumran tiba di sana, Soryong langsung memutar rekaman tentang bagaimana Gumran menjelek-jelekan si istri menteri itu. Gak sampai di sana, Soryong meminta istri menteri untuk menceritakan semua yang telah Gumran ucapkan kepada sang menteri. Setelah si istri menteri pergi, Gumran dengan marah mendorong Soryong, yang membuat Soryong secara tidak sengaja menabrakkan antena perekamnya ke hidung Gumran. Kita lalu beralih ke liputan Trigger, di mana Soryong membawakan kejadian runtuhnya gedung malam itu. Chungdae yang menonton siaran Trigger akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Trigger dan memberikan informasinya. Tapi di kantor, Papak mendatangi Hando dan memarahinya. Karena sepertinya video yang diberikan supir Gumran kepada Hando mungkin telah direkayasa. Keesokan harinya, kejaksaan melakukan penggeledahan dan penyitaan di gedung GR setelah siaran Trigger yang kemarin. Sementara itu, Hando, Soryong, dan pengacara dari stasiun televisi mereka dipanggil menemui tim legal perusahaan GR untuk membahas tentang video yang sepertinya direkayasa oleh si sopir. Pengacara Trigger mengklaim kalau mereka sudah memeriksa video itu dan tidak ada rekayasa pada video tersebut. Hando dan Soryong juga mengusulkan agar mereka menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Mendengar itu, tim legal perusahaan GR pun ciut deh menerima kekalahan mereka. Dan tentu aja tim Trigger yang menang. Emang ini perusahaan GR paling suka buat hoax deh. Di tempat lain, seorang guru bernama Nam Gayon sedang mengalami masa-masa sulit. Karena sepertinya dia telah dikuntit. Gayon bercerita kepada temannya, kalau tadi pagi setelah selesai berenang, seseorang menyayat ban mobil Gayon. Gayon bahkan menerima surat aneh dari penguntitnya yang membuat Gayon terguncang. Gayon lalu membawa surat itu ke polisi. Ternyata ada pesan tersirat dari surat itu menyatakan kalau si pelaku akan menghabisi Gayon. Gayon sepertinya mengira kalau pelakunya adalah seseorang yang masih berada di penjara. Hal ini tentu membuat polisi merasa ragu dengan pernyataan Gayon. Karena melihat sepertinya polisi tidak mempercayai dirinya, Gayon jadi tambah frustasi dan bingung. Jadi dia pergi begitu aja dari kantor polisi. Saat Gayon pulang ke rumahnya, si penguntit mendekati Gayon. Dan karena Gayon ketakutan, dia pun kabur. Untungnya pada saat itu sebuah mobil mendekati Gayon, sehingga penguntit itu pun pergi. Sedangkan di tempat lain, Soryong sedang melihat rekaman kamera dashboard mobil yang ada di sekitaran rumah ayah Sungwook dan melihat ada seseorang yang terekam di sana. Jadi sebelumnya, ada seseorang yang menulis kalimat Cha Sungwook masih hidup di dinding luar rumah ayah Sungwook. Dan karena itulah Soryong menyelidiki hal ini. Lalu tiba-tiba Soryong ditelepon oleh Ibu Hong. Ibu Hong ini adalah kepala penulis di tim Trigger ya, sahabat tonton. Jadi setelah Gayon berhasil melarikan diri, dia menelepon Ibu Hong. Sepertinya Ibu Hong dan Gayon memang saling mengenal. Ibu Hong lalu meminta agar Soryong menjemput Gayon dan membawa Gayon ke tim Trigger. Ibu Hong akhirnya membiarkan Gayon menginap di kantor Trigger dan kemudian menghiburnya. Setelah itu, Ibu Hong memberitahu Soryong bahwa ini terkait dengan kasus yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ibu Hong meminta Soryong untuk mempelajarinya, sembari menyerahkan sebuah flash disk. Itu adalah rekaman tentang seorang pria bernama Choi Ho-song yang adalah tersangka penguntit Gayon. Soryong, Hando, Giho, beserta Papak menonton rekaman itu. Jadi itu adalah video pernikahan Gayon.
Semua orang terlihat bahagia. Namun tiba-tiba, seorang pria berpakaian militer dengan membawa senapan datang ke pernikahan Gayon. Pria itu adalah Choi Ho-sung. Dia sepertinya terobsesi dengan Gayon dan tidak terima jika Gayon menikahi orang lain selain dirinya. Ho-sung memasuki aula pernikahan dan mulai menembaki ruangan itu dengan brutal, bahkan sampai membuat mempelai pria itu kehilangan nyawanya. Gak sampai di sana. Setelah seluruh orang pergi dari sana, Ho-sung malahan memainkan piano untuk Gayon, ditemani Gayon di sebelahnya yang telah diliputi oleh trauma dan kesedihan yang mendalam. Setelah menonton video itu, semua orang di ruangan tentu sangat terkejut. Namun ketiga pria di sana menolak untuk terlibat dalam kasus ini, karena mereka berpikir kasus ini terlalu beresiko. Apalagi seperti Choi Ho-sung adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi Soryong memutuskan untuk menangani kasus itu sendirian. Dia pergi ke apartemen Gayon dan meminta rekaman CCTV kepada penjaga. Tapi penjaga itu bersikeras tidak memberikannya kepada Soryong. Namun Soryong nggak berhenti sampai di sana. Dia mencoba menemukan mobil Gayon. Dan Soryong menemukan kalau seseorang meletakkan alat pelacak di bawah mobil Gayon. Pada saat yang sama, Hando juga tiba di apartemen Gayon. Hando menemui Soryong. Soryong pun terkejut karena melihat Hando berubah pikiran. Setelah itu, Soryong pergi ke tempat Gayon kemarin itu berenang untuk meminta rekaman CCTV. Tapi sayangnya, dia ditolak lagi. Sementara itu, Hando pergi ke toko mainan dewasa yang berada tepat di seberang tempat Gayon berenang. Dia meminta rekaman CCTV, tapi awalnya penjaga toko tidak memberikannya. Tapi Hando mengeluarkan kartu kredit perusahaan yang tanpa batas pemberian paku kemarin itu. Hando berjanji akan membeli mainan-mainan di sana jika si penjaga membiarkannya melihat rekaman CCTV toko itu. Mendengar itu, penjaga pun setuju. Di CCTV itu memang terekam si penguntit, tapi wajahnya tidak terlihat. Jadi sepertinya tim Trigger harus membawa rekaman itu ke tim analisis untuk melihat wajah penguntit dengan lebih jelas. Keesokan harinya, Gayon memberitahu Ibu Hong kalau dia sedang mencintai seseorang dan berencana untuk menikah. Tapi Gayon takut kalau yang dulu terulang kembali. Jadi Gayon memutuskan orang itu. Ibu Hong sangat frustasi dengan cerita Gayon dan pergi keluar ruangan. Di saat itulah Ibu Hong bertemu dengan Soryong. Soryong kemudian menenangkan Ibu Hong. Tapi tiba-tiba, Gayon dengan ketakutan keluar dari ruangannya dan memberitahu kedua wanita itu kalau Choi Ho-sung sudah tidak lagi di penjara. Choi Ho-sung telah dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Karena hal ini, Soryong memberitahu timnya kalau dia akan memperkerjakan pengacara Yu Yun-chol untuk membantu tim Trigger menangani kasus ini. Yu Yun-chol memberitahu tim Trigger kalau pihak Choi Ho-sung meminta penangguhan eksekusi karena dia mengalami gangguan kejiwaan. Choi Ho-sung bahkan dikurung di kamar yang dipantau seharian. Bahkan rumah sakit itu memiliki kode keamanan yang sangat-sangat rumit dan susah ditembus. Jadi seharusnya Choi Ho-sung nggak mungkin meninggalkan rumah sakit jiwa itu. Karena kasus ini masih berjalan dan mereka kebingungan di mana harus menempatkan Gayon, Soryong menawarkan diri untuk membiarkan Gayon tinggal bersamanya. Malam harinya, pacar Gayon datang ke kantor Trigger dan menemui Soryong. Dia membawa sebuket bunga untuk Gayon dan berkata kalau dia akan melindungi Gayon apapun yang terjadi. Kemudian di rumah Soryong, semua rekan Trigger merayakan ulang tahun Soryong, termasuk Gayon pun ikut serta. Kemudian Soryong menyerahkan buket bunga dari pacar Gayon kepada Gayon, dan Soryong pun menyemangati Gayon. Setelah Soryong mengantar semua rekannya untuk pulang, Hando dan Soryong pun kembali ke rumah Soryong. Karena malam itu adalah giliran Hando yang ikut menjaga Gayon di rumah Soryong. Setelah turun dari lift, Hando tiba-tiba memberitahu Soryong bahwa dirinya adalah dokter Trigger. Soryong yang mendengar perkataan Hando kayak nggak percaya gitu kan. Hando bahkan mengakui kalau dia melihat sendiri kalau mantan pacar Soryong berselingkuh dengan rekan kerjanya yang lain. Tapi Hando nambahin kalau bukan dirinya yang memposting video perselingkuhan dan foto Soryong yang nggak berbusana itu. Jadi sepertinya ada seseorang yang nge-hack akun Hando. Namun Soryong tidak tertarik dengan penjelasan Hando lalu menyerangnya. Soryong pun masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Hando sendirian di luar. Keesokan harinya di Trigger, Soryong mendapatkan telepon dari Choi Ho-sung yang kita anggap sebagai informan pertama. Ho-sung mengatakan kalau dia punya hadiah untuk Soryong dan meminta Soryong untuk mengambilnya di rumah sakit tempat Ho-sung dirawat. Sepertinya telah tersebar berita tentang Trigger yang sedang menyelidiki Ho-sung. Makanya Ho-sung menghubungi Soryong. Soryong dan Gi-ho pun pergi menemui Ho-sung. Ho-sung memberikan hadiahnya. Itu adalah rekam medis Ho-sung yang menyatakan kalau Ho-sung menderita gangguan kepribadian ganda dan delirium. Intinya, Ho-sung tuh mau kasih tahu Soryong kalau dia nggak ada sangkut pautnya dengan kasus Gayon yang terjadi baru-baru ini. Soryong lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui ayah Ho-sung. Tapi kali ini, Soryong pergi bersama dengan Hando.
Saat itu, Hando kembali mengatakan, kalau bukan dirinya lah yang mengupload video dan foto di situs stasiun berita. Hando berkata, kalau alasan dia mengaku tuh karena dia nggak pengen membohongi Soryong. Hando juga meminta Soryong untuk melibatkan Hando dalam mencari informasi tentang kasus Cha Sung-wook. Karena ini disuruh oleh Paku. Paku sampai memberikan kartu kredit tanpa batas untuk Hando. Mendengar itu, Soryong ingin agar Hando berjanji tidak akan membocorkan informasi apapun. Dengan begitu, Soryong akan memaafkan Hando. Dan Hando pun setuju dengan itu. Kemudian kita melihat Hando beserta Soryong menemui Ayah Hosong. Soryong langsung menanyakan apakah penyakit kejiwaan Hosong itu beneran apa cuma tipu-tipu aja nih. Ayah Hosong menjawab, itu kan diagnosis dokter. Ya saya harus percaya dong. Soryong kemudian menambahi, tapi kan dokter An yang mendiagnosis Hosong adalah direktur di rumah sakit tempat Ayah Hosong menyumbang. Jadi Soryong nggak percayalah dengan diagnosis dokter An. Bisa jadikan dokter An dan Ayah Hosong kong kali kong gitulah. Namun Ayah Hosong tidak menghiraukan itu dan langsung pergi. Malam harinya di trigger, mereka kedatangan seorang informan lain yang bernama Son Gong, yang kita sebut sebagai informan kedua. Son Gong mengatakan kalau dirinya disuruh oleh seseorang yang tidak pernah dilihatnya. Mereka hanya bertemu lewat pesan dan di balik bilik toilet aja. Kita panggil aja orang yang menyuruh Son Gong dengan sebutan si penguntit ya, untuk lebih mudahnya. Si penguntit menyuruh Son Gong untuk menyayat ban mobil Gayon. Penguntit juga memberikan Son Gong pelacak GPS dan uang sebesar 5 juta won. Son Gong juga memberikan cincin yang Gayong tinggalkan saat kabur kemarin itu kepada si penguntit. Son Gong mengatakan kalau si penguntit bahkan tahu nama pengguna dan kata sandi Gayon. Dan si penguntit sepertinya adalah seorang PNS. Karena dia nggak pernah membalas pesan Son Gong dari pukul 8 pagi sampai 5 sore. Setelah itu, Soryong jadi berpikir ulang lagi. Kok pacar Gayon yang bernama Pak Lee kemarin itu bisa menghampiri Soryong ke trigger? Tahu dari mana Pak Lee kalau Gayon sedang berada di trigger? Segeralah Soryong menemui Ibu Hong, yang sekarang sedang gantian menampung Gayon. Ibu Hong berkata, kalau Gayon nggak pernah memberitahu siapapun tentang trigger. Namun setelah ini, Ibu Hong mengakui sesuatu kepada Soryong. Kalau dirinya mengadopsi seorang putri. Terungkaplah, kalau putri yang diadopsi oleh Ibu Hong adalah anak dari hasil Hosong yang memperkaos Gayon sebelum pernikahan Gayon. Saat itu, Gayon sudah terlambat untuk melakukan aborsi dan akhirnya melahirkan anak itu, lalu memberikannya kepada Ibu Hong agar Ibu Hong menaruh anak itu di panti asuhan. Masalahnya lagi, Gayon belum tahu kalau Ibu Hong lah yang mengadopsi putrinya dong. Mendengar itu, Soryong berpendapat untuk menayangkan episode tentang hal ini di trigger, supaya si Hosong tuh tetap berada di penjara, dan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Keesokan harinya, Soryong bertemu dengan Pak Lee. Pak Lee adalah pacar Gayon saat ini. Soryong menanyakan gimana bisa Pak Lee tahu di mana Gayon berada pada malam setelah insiden penguntitan yang pertama. Tapi tepat di saat itu, Soryong menerima telepon dari Son Gong yang memberi Soryong informasi menarik tentang si penguntit. Keesokan harinya, Soryong menemui Hosong di rumah sakit jiwa. Soryong memberikan Hosong sebuah buket dan mengarang cerita kalau hari ini Gayon dan Pak Lee sudah menikah. Hosong yang mendengar itu langsung terlihat marah dan mengatakan bahwa Pak Lee adalah penggemar Hosong. Hosong bahkan menunjukkan cincin Gayon yang telah dicuri oleh Son Gong kemarin itu. Melihat cincin itu, Soryong langsung mengambilnya. Tapi tiba-tiba kepribadian Hosong berubah dan dia memohon pada Soryong untuk mengembalikan cincin itu. Soryong yang tahu kalau Hosong sedang berganti kepribadian berkata, "Oh, kalau gitu, gimana kalau kamu aja yang memberikan sendiri ke Gayon? Mau nggak?" Hosong menjawab, "Oke, aku aja yang berikan." Saat itulah Soryong tahu kalau Hosong ini mengalami gangguan kepribadian tipu-tipu aja. Jadi sebelumnya, Soryong sudah mencari tahu dari seorang profesor kenalannya kalau seseorang dengan gangguan kepribadian ganda itu tidak akan mengingat ingatan dari kepribadian lainnya. Tapi Hosong kan masih mengingat Gayon, yang artinya ya dia nggak menderita gangguan kepribadian ganda. Soryong bahkan mengambil kamera tersembunyi yang dia sembunyikan di buket bunga yang dibawanya. Namun Hosong menerjang Soryong dan merusak kameranya. Tapi ternyata Soryong punya rencana lain, karena videonya sudah diupload ke cloud secara langsung. Kembali ke kilas balik saat Soryong bertemu dengan Pak Lee. Saat itu kan Son Gong menelepon Soryong. Dia menginfokan kalau kaki si penguntit sepertinya kecil. Ukuran kakinya agak lebih dari 37. Soryong langsung melihat ke sepatu Pak Lee, yang terlihat kalau kaki Pak Lee itu panjang. Pokoknya lebihlah dari ukuran 37. Jadi artinya bukan Pak Lee lah penguntit Gayon. Pak Lee menjawab Soryong kalau dia tahu Gayon ada di trigger tuh tahu dari Ibu Kim. Ibu Kim ini adalah sesama rekan guru mereka. Ibu Kim sepertinya terobsesi dengan kasus Gayon dan Hosong. Kembali ke saat ini.
Sekarang di sekolah, Pali dan Gayon mencoba untuk mendapatkan pernyataan dari Ibu Kim. Ibu Kim berkata, kalau semua guru di sini menggosipkan kasus Gayon dulu itu kok. Tapi apa yang dilakukan Ibu Kim jelas adalah sebuah kejahatan. Yang herannya, kok bisa Ibu Kim ini malahan menjadi penggemar dari Hosong? Sungguh membanggakan banget memang. Sampai Bu Kim mau-maunya menjadi antek Hosong untuk menjadi penguntit Gayon. Dan dengan ini, Ibu Kim pun ditangkap dan kasus penguntitan Gayon pun akhirnya terpecahkan. Gak sampai di sana, Soryong pun memberitahu Gayon kalau Hosong pun akan dikirim balik ke penjara. Gayon memohon agar Soryong menanyakan kasusnya, sehingga orang lain tidak harus menjalani hidup seperti dirinya. Sedangkan di sisi lain, kita melihat ayah Hosong mengunjungi Hosong di rumah sakit jiwa. Hosong memohon bantuannya agar tidak masuk ke penjara. Tapi sayangnya, ayah Hosong akhirnya menghabisi nyawa anaknya sendiri dong. Karena ayahnya merasa lelah kalau anaknya yang psikopat ini nggak bisa berubah. Sementara itu, Soryong mengkonfrontasi Song Yi tentang tulisan di dinding rumah ayah Sungwook. Ternyata yang menulis itu adalah Song Yi. Dan selama ini, Soryong mengharapkan Song Yi untuk jujur kepadanya. Tapi dengan menangis, Song Yi berkata kalau dia hanya ingin melindungi Soryong. Karena semua orang yang menangani kasus Sungwook berakhir tidak bernyawa. Tapi Soryong memutuskan untuk menarik Song Yi dari semua tugas yang diberikan kepadanya mulai sekarang. Malam itu, Haewon mengajak Hando untuk ketemuan. Haewon bahkan mengirimkan pesan kepada Soryong kalau dirinya dan Hando sedang ketemuan. Macam pamer apa gimana dah ini maksudnya ya? Tanpa basa-basi, Hando menebak kalau informasi terakhir yang Haewon katakan tentang seorang wanita yang datang menemui Sungwook sebelum Haewon adalah sebuah kebohongan. Haewon yang mendengar teori Hando bahkan tidak menyangkalnya. Yang berarti memang Haewon berbohong tentang informasi yang kemarin itu. Hando lalu bertanya kepada Haewon tentang tujuannya kenapa berbohong. Tapi Haewon berkata kalau dia pernah meracuni anggur untuk menghabisi Sungwook. Mendengar itu, Hando pun kaget dan tidak sengaja menumpahkan minuman di meja. Tapi saat Hando kembali membawa tisu untuk membersihkan tumpahan itu, Haewon ternyata udah nggak ada di sana. Yang ada malahan Soryong, karena sebelumnya Haewon menghubunginya kan. Ketika itulah Hando menceritakan seluruh perkataan Haewon kepada Soryong. Keesokan harinya, di Trigger, Jil dan Byung-gun sedang membahas tentang ayah Hosong yang bundir setelah menghabisi nyawa Hosong. Berarti bapak anak itu sekarang udah tiada ya sahabat nonton. Sedangkan di sisi lain, Song Yi dan Soryong menemui ayah Sungwook. Mereka meminta maaf karena Song Yi menulis tulisan di dinding rumah ayah Sungwook kemarin itu. Ayah Sungwook hanya bisa meratapi, karena telah kehilangan putranya selama 20 tahun. Ayah Sungwook sangat berharap kalau putranya masih hidup. Setelah itu, Ibu Hong menemui Soryong. Dia bertanya, seberapa besar Soryong mempercayai atasannya si Papak. Ibu Hong meminta Soryong tidak mempercayai siapapun kalau dia mau berhasil mengungkap kasus Sungwook. Ibu Hong juga menceritakan kalau dia baru tahu informasi dari kepala penulis Trigger sebelumnya, bahwa kemarin itu, Papak pernah menemui kepala Trigger sebelumnya yang bernama Song Chun. Soryong pun meminta nomor kontak Song Chun kepada Ibu Hong. Soryong lalu mendatangi Papak untuk menanyainya tentang hal ini. Soryong jadi tahu kalau kasus Sungwook dulu itu ditangani oleh Paku. Dan bahkan Paku kabur membawa rekaman tentang kasus Sungwook sebelum acara Trigger tayang. Hal ini tentu saja membuat Soryong kesal banget. Kok bisa-bisanya Papak udah tahu kebenaran ini tapi tetap diam aja di depan Paku. Jadi dengan putus asa Papak berkata, kalau ayahnya baru saja didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Papak yang menjadi tulang punggung keluarga bingung bagaimana harus membiayai ayahnya. Dia merasa kalau udah hidup benar selama ini. Tapi lihat apa yang terjadi. Hidupnya malah berantakan. Papak berkata, apa dunia akan kiamat jika aku diam saja soal kasus Sungwook? Mendengar keputusasaan Papak, Soryong pun mencoba untuk berempati. Soryong lalu memberitahu Papak, kalau besok Song Chun mengajak Papak dan Soryong untuk bertemu bersama. Karena ada yang ingin Song Chun beritahukan kepada mereka berdua. Keesokan harinya, Song Chun ternyata mengajak Papak dan Soryong mendaki bersama. Dan di sana, Song Chun memberitahu keduanya, kalau menurut Paku, ada saksi yang melihat Sungwook dihabisi. Tapi masalahnya, saksi ini tidak memenuhi syarat untuk bersaksi di pengadilan. Kilas balik memperlihatkan kalau ternyata saksi itu adalah seekor anjing dong. Itu adalah anjingnya Sungwook. Ketika itu, Paku memberitahu Song Chun, kalau ada seorang komunikator hewan, yang intinya orang itu bisa berkomunikasi dengan hewan. Meskipun Song Chun menganggap hal itu nggak kredibel. Tapi Paku tetap ngekeh agar mereka melakukan hal ini. Akan tetapi setelah Paku pindah dari Departemen Trigger, Paku malahan meminta agar Song Chun gak usah lagi menggali kasus Sungwook. Soryong tanya, emang seharusnya kasus Sungwook ini tayang di episode berapa? Song Chun menjawab, seharusnya tayang di episode 890.
Keesokan harinya, Soryong langsung mengkonfrontasi Paku dan menanyakan kenapa Paku kabur sebelum menanyakan kasus Sungwook. Paku tidak menjawab pertanyaan Soryong dan malahan menyuruh Soryong mencari tahu sendiri jawabannya. Setelah itu, Papak mendatangi Soryong dan memberinya nomor kontak si komunikator hewan. Nah, untungnya Papak masih menyimpan nomor orang tersebut. Akhirnya, Giho dan Hando pergi menemui komunikator hewan tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita Jepang. Tapi untungnya, Hando fasih berbahasa Jepang. Hando kemudian bertanya, apakah wanita itu masih ingat bagaimana interaksinya dengan anjing Sungwook saat itu? Wanita itu hanya mengatakan, kalau anjing Sungwook melihat kepala Sungwook dimasukkan ke dalam kulkas seperti bola. Wanita itu juga menyerahkan salinan catatan yang dia buat selama sesi wawancaranya dulu dengan Paku. Sesampainya di trigger, Hando melaporkan semuanya kepada Soryong. Tapi masalahnya, mereka tetap membutuhkan bukti tak terbantahkan dari kesaksian anjing tersebut. Di sisi lain, Paku mendatangi seorang dokter hewan. Dia bernama Jongsik. Paku memberi Jongsik tiket ke Makau. Sepertinya, Jongsik ini adalah dokter hewan yang pernah merawat anjingnya Sungwook dulu. Paku meminta Jongsik buat pergi dulu deh sementara dari Korea. Ya langsung setujulah si Jongsik. Kemudian kita melihat Ibu Hong mendatangi ruangan Papak. Sebagai rekan lama, Ibu Hong berpamitan dengan Papak. Karena Ibu Hong akan pindah ke departemen drama. Karena dia ingin menggapai mimpinya. Ya, begitulah ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Soryong pun yang melihat meja Ibu Hong sekarang sudah kosong menjadi sedih. Mengingat selama ini mereka selalu mengerjakan kasus bersamaan. Tidak terhanyut di dalam kesedihan, Soryong dan Hando pun langsung pergi ke pusat kota bersama dengan ayah Sungwook. Soryong dan Hando memperlihatkan sebuah iklan. Iklan itu diperankan oleh Sungwook dalam bentuk AI. Ayah Sungwook yang telah didiagnosis demensia pun sangat terharu dapat melihat kembali wajah putranya di layar besar seperti ini. Dan karena iklan itu ditanyakan di pusat kota, maka banyak orang melihatnya. Di iklan itu, Sungwook AI berkata, "Halo, nama saya Sungwook. Usiaku 43 tahun jika aku masih hidup. Aku sudah lama menghilang. Tolong tetap ingat aku dan temukan aku." Tentu momen pertemuan ayah dan anak yang mengharukan ini didokumentasikan oleh Hando. Meskipun hanya bisa melihat Sungwook dalam bentuk AI, itu pasti sangat melegakan bagi sang ayah. Sedangkan Paku yang mengetahui tentang iklan ini menjadi gusar. Sedangkan hewan yang mengetahui tentang iklan itu menjadi marah dan mulai merusak patung buatannya. Dia berkata kalau dia berada di sini untuk membakar semuanya. Kemudian di trigger, Giho mendapatkan tekanan dari Pak Son. Pak Son menyuruh agar Giho tidak menayangkan bagian wawancara dengan jaksa pada kasus Hosong. Hosong itu adalah si penguntit kemarin itu loh. Pak Son berkata, kalau Paku akan menjadikan Giho karyawan tetap sebagai imbalannya. Sementara itu, Soryong menemui mantan pacarnya si Jinwoo. Soryong langsung menebak kalau Jinwoo sekarang kerja di Hanju karena bantuan dari Paku. Hanju adalah stasiun berita. Jinwoo lalu bercerita, kalau baru-baru ini ada orang mabuk datang ke gedung Hanju. Di lobi Hanju, orang itu memecahkan barang dan mencuri sesuatu. Menurut rumor, pelakunya adalah Cho Hae-won. Cho Hae-won adalah putri dari pimpinan Hanju. Jinwoo juga menambahkan, barang yang dicuri adalah sebuah patung. Patung itu namanya adalah January Man. Jinwoo juga memperlihatkan fotonya. Patung itu berupa seekor burung yang sedang mencengkeram kepala manusia. Setelah melihat foto itu, Soryong langsung kembali ke trigger untuk mencari tahu di internet foto patung yang lebih jelas. Soryong juga mencocokkan dengan keterangan dari wanita komunikator hewan kemarin itu, di mana anjing Sungwook melihat pelaku memasukkan kepala Sungwook seperti bola ke dalam sebuah plastik dan meletakkannya di dalam kulkas. Soryong jadi berpikiran liar kalau patung January Man adalah kepalanya Sungwook. Pada saat yang sama, Hando menghampiri Soryong dan jelas tidak percaya dengan pemikiran liar Soryong itu. Tapi karena penasaran banget, Soryong akan melakukan pemindaian 3 dimensi, sehingga mereka akan mendapatkan sketsa wajah dari January Man. Malam harinya, Soryong dan Hando mendatangi ayah Sungwook di rumahnya. Ayah Sungwook memberikan ponsel lamanya kepada mereka, karena siapa tahu ada bukti penting tentang Sungwook di ponsel itu. Pada waktu yang sama, alarm di ponsel Soryong berbunyi. Ternyata itu adalah jam tayang trigger episode Hosong yang diproduksi pertama kali oleh Giho. Namun setelah menonton episode itu, Soryong dengan marah mendatangi Giho. Karena ternyata Giho menghapus wawancaranya dengan jaksa. Dengan frustasi, Giho mengatakan kalau besok dia bisa menjadi pegawai tetap, berkat dia menghapus wawancara itu. Mendengar itu, Soryong marah besar lah. Dia nggak pengen rekannya tunduk oleh para petinggi seperti ini. Tapi Giho mengatakan dia nggak menyesal melakukan hal ini dan pergi begitu aja.
Dalam keadaan mabuk karena kesal akibat ulah Giho, Soryong pun pulang ke rumah. Tapi Haewon sudah menunggu Soryong. Haewon berkata kalau dia ingin mengakui sesuatu. 20 tahun yang lalu sebenarnya Haewon juga udah mengakui hal ini kepada Paku. Tapi Paku menutupinya. Haewon mengakui kalau dialah yang menghabisi Sungwook. Soryong lalu bertanya, kenapa Haewon menghabisi Sungwook? Dengan kesal Haewon bilang, kalau Sungwook itu telah mengkhianati Haewon. Haewon juga mengklaim kalau patung January Man sudah ada di tempat yang aman dan menyuruh Soryong untuk menyelidiki semuanya sekarang. Keesokan harinya, Hando dan Soryong pergi menemui seorang analis untuk membuka kembali ponsel ayah Sungwook. Analis itu mengatakan kalau ayah Sungwook pernah berkirim pesan dengan seseorang bernama Han Dong-hyuk. Dia adalah seorang polisi. Ketika melihat nama itu, Hando langsung izin pergi meninggalkan Soryong. Hando bergegas menemui kakaknya. Hando bertanya tentang bagaimana kejadian kecelakaan mobil yang dialami ayah mereka. Karena Hando nggak ingat apapun. Berarti Han Dong-hyuk adalah ayah Hando ya, sahabat nonton. Kakak Hando menjelaskan kalau mobil ayah mereka tertabrak mobil lain yang berbelok sembarangan. Pada hari kecelakaan, tempat rongsokan untuk menghancurkan mobil menghubungi ibu Hando dan menyuruhnya mengambil amplop di bawah keset kursi pengemudi di mobil ayah Hando. Tapi ibunya nggak mau melakukan itu. Jadi kakak Hando yang mengambil amplop tersebut. Kakak Hando menyimpan amplop itu di album foto keluarga mereka. Malam itu, Haewon pulang ke rumahnya. Dia bertemu dengan saudara laki-lakinya bernama Jinman. Entah mengapa, mereka berdua ini tiba-tiba saling pukul. Jinman mencekik Haewon, dan Haewon menusuk tangan Jinman. Ini dua saudara agak gila kayaknya ya. Mereka juga membahas dan meributkan warisan ayah mereka. Di sisi lain, Mocha menemui Giho. Sepertinya mereka berdua berpacaran. Mocha adalah salah satu penulis di Trigger. Dia memberikan kue dan mengucapkan selamat kepada Giho karena telah menjadi karyawan tetap. Mocha lalu mengingatkan Giho kalau dia mencintai Giho bukan karena posisi atau status pekerjaan Giho. Tapi dia mencintai Giho ya apa adanya. Mocha merasa dialah penyebab Giho menghapus bagian di episode Trigger kemarin itu. Demi Giho bisa mendapatkan status pegawai tetap, agar hubungan mereka bisa stabil. Karena hal ini, Mocha akhirnya memutuskan hubungan mereka. Karena sangat sedih, Giho mengajak Hando untuk bertemu. Giho juga merasa menyesal dengan semua ini. Dan dia menangis sejadi-jadinya deh. Keesokan harinya, Soryong beserta ayah Sungwook mendatangi kolumbarium Han Dong-hyuk. Dan udah ada Hando juga di sana. Hando mengatakan kalau Han Dong-hyuk adalah ayahnya. Hal ini tentu saja membuat Soryong terkejut. Ayah Sungwook berkata, kalau dulu Han Dong-hyuk mengatakan dia mungkin tahu di mana Sungwook dan mereka akan menemukannya. Tapi sayangnya, ayah Sungwook udah nggak pernah bertemu dengan Han Dong-hyuk lagi. Hando juga memberikan catatan milik ayahnya yang ditemukannya di album keluarga. Itu adalah laporan polisi yang mencoba menutupi kematian Sungwook. Di laporan itu tertulis kalau Sungwook itu sebenarnya sudah dilaporkan meninggal. Tapi sepertinya saat itu polisi menutupinya. Setelah mengantarkan ayah Sungwook pulang, Soryong mendapatkan telepon dari Dr. Hwang. Dia adalah orang yang melakukan analisis pada foto patung January Man dan foto Sungwook. Dr. Hwang mengatakan kalau kedua foto itu 98% akurat. Jadi ya, pemikiran dia Soryong mungkin benar ya. Kalau Haewon menggunakan tengkorak kepala Sungwook untuk karya seninya. Malam itu, Hando dan Soryong pergi menuju ke sanggar seni Haewon. Tapi ketika mereka tiba di sana, sanggar seni itu sudah terbakar habis. Ternyata Haewon juga mati terbakar di dalam sanggar seni itu dengan posisi menggantung. Tahu kan ya maksudnya? Soryong tentu sangat terpukul dengan kejadian ini. Tapi di sisi lain, Jinman malahan ketawa cekikan karena Haewon sekarang udah nggak ada. Dia bahkan merayakan hal ini di sebelah ayahnya yang sedang sekarat. Keesokan harinya di Trigger, Paku dengan marah mendatangi Soryong, sembari memberikannya surat panggilan dari kantor polisi. Soryong dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Haewon. Karena itu, Soryong pun mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangannya. Sementara itu di Trigger, Paku hendak mengadakan rapat untuk membubarkan Trigger. Tapi Hando mencegahnya. Dan di depan semua orang, Hando mengklaim janji Paku, di mana Paku pernah berjanji ke Soryong. Kalau Soryong menemukan Dr. Trigger sebelum Paku, maka Trigger tidak akan dibubarkan. Hando berkata kalau Soryong sudah menangkap Dr. Trigger. Mendengar itu, langsunglah Paku, Pason, Papak, dan Hando berbicara berempat. Hando menyatakan kalau ada dua Dr. Trigger. Salah satunya adalah Hando. Tapi dia hanya menulis unggahan pertama. Unggahan-unggahan selanjutnya bukanlah dari Hando. Hando meminta Paku untuk menepati janjinya untuk tidak membubarkan Trigger. Hando juga bersedia untuk menerima hukumannya. Sedangkan di kantor polisi, Soryong diinterogasi oleh detektif dari kantor pusat. Detektif ini bertanya apakah Soryong mengenal Janggut Biru. Soryong menjawab kalau dia memang mengenalnya.
Karena janggut biru adalah informan Soryong. Detektif lalu mengatakan kalau janggut biru itu adalah suami Hewon. Dan dia udah kehilangan nyawanya karena dihabisi dan kepalanya dipotong. Sebenarnya Hewon adalah tersangkanya. Tapi sekarang Hewon sudah meninggal. Jadi kasus pun ditutup. Detektif menginterogasi Soryong karena ada beberapa orang meninggal melibatkan Soryong. Malam harinya, Soryong akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Hando pun menyambutnya. Soryong langsung memberitahu Hando kalau informannya si janggut biru sudah meninggal. Yang berarti, semua orang yang mencoba menggali kasus Sung Wuktu meninggal semuanya. Hando juga mengatakan kalau dirinya sudah mengakui ke Paku bahwa dirinya adalah dokter Trigger. Tapi nggak sampai di sana, acara Trigger dibatalkan sepihak oleh Paku dong. Langsunglah Soryong mengonfrontasi Paku. Tapi dengan santai dan masa bodoh, Paku bilang, "Oh, itu karena masalah teknis. Mau gimana lagi?" Paku juga dengan tegas menyuruh agar Soryong mengundurkan diri dari Trigger. Karena lelah, putus asa dan frustasi dengan semua ini, Soryong pun menangis sendirian di mobilnya. Hando yang melihat hal ini diam-diam memberikan catatan semangat untuk Soryong, yang dia tempelkan di kaca mobil Soryong. Keesokan harinya, kita melihat pimpinan Hanju yang bernama Chotetsu telah meninggal dunia. Acara pemakaman itu juga diadakan bersamaan dengan acara pemakaman Hewon. Di sana, Jinman berpura-pura menangis terseduh-seduh, lengkap dengan berlutut, merangkak, dan ingus meler kemana-mana deh. Sebel banget sama orang ini satu deh. Di sisi lain, Soryong melakukan konferensi pers di stasiun berita. Pertama, dia ingin membahas terkait proses peliputan cerita di setiap episode Trigger. Soryong berkata, metode ekstrimnya menyebabkan serangkaian kejadian malang baru-baru ini. Soryong mengakui kalau dia melewati batas saat sedang mengungkapkan kebenaran dan menyesalinya. Kedua, Soryong berjanji akan keluar dari Trigger. Tapi setelah mengatakan itu, Soryong segera meremas dan membuang kertas pidatonya. Dia berkata, kalau itu seluruh perkataan tadi adalah hal yang diinginkan oleh CEO stasiun berita tersebut, dan Soryong sudah menyetujuinya. Ketika itu juga, Soryong langsung menyetel rekaman pembicaraan dengan Hewon kemarin itu. Hewon mengatakan kalau Hanju itu perusahaan korup, dan selama ini, Hewon telah mengamati Soryong untuk melihat sejauh apa Soryong rela bertindak untuk kebenaran. Hewon juga mengatakan, kalau terjadi hal buruk kepadanya, itu pasti seseorang telah mengincar Hewon. Setelah menyetel rekaman itu, Soryong mengklaim, mulai sekarang, siapapun yang mencoba untuk membatalkan acara Trigger, berarti orang tersebut adalah kaki tangan dalam penghabisan nyawa Hewon. Soryong juga mengatakan kalau apapun yang terjadi, dia dan timnya akan terus memberitakan dan mengungkapkan kebenaran. Seluruh tim Trigger yang mendengar siaran langsung Soryong tentu sangat bangga pada atasannya itu. Papak dan Hando yang berada di TKP pun sangat bangga akan tindakan Soryong. Yuk, majulah kebenaran. Setelah itu, Soryong menyerahkan surat gugatannya kepada Paku. Karena Paku telah membatalkan episode Trigger kemarin itu. Hal ini melanggar undang-undang penyiaran. Langsunglah Paku gantian dikerumunin sama wartawan. Makan datu, mantap sekali memang Soryong. Keesokan harinya, Soryong beneran udah nggak ada di Trigger. Karena Paku udah mendemosi dan memindahkan Soryong. Tapi tiba-tiba, seseorang mengirimkan sebuah pot tanaman untuk Soryong. Pot itu dipesan udah lama dan pengirimnya adalah Hewon. Langsung kagetlah seluruh tim Trigger yang mendengar hal ini. Sementara itu, kita melihat Soryong. Sekarang dia bekerja di arena seruncur es. Kemudian Soryong mendapatkan kunjungan dari Wi Jonggu. Wi Jonggu memperlihatkan foto yang diambilnya. Foto itu menunjukkan Jinman yang sedang melihat ponselnya sewaktu rapat anggota majelis. Nah, di rapat itu para anggota dewan sedang membahas seorang anak berusia 5 tahun bernama Chanbyol. Dia mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Dan tahun lalu, Chanbyol meninggal karena organnya pecah. Ternyata rapat yang didatangi Jinman itu adalah rapat mengumpulkan suara untuk RUU khusus terhadap penganiayaan anak yang disebut RUU Chanbyol. Tapi di saat sedang rapat, si Jinman malahan melihat foto biru-biru begitu. Tolong diingat ya sahabat nonton mengenai foto ini, karena nanti akan dibahas lebih dalam. Wi Jonggu gak seneng lah sama sikap Jinman itu. Makanya dia menulis artikel tentang Jinman itu. Tapi tentu saja, artikel Wi Jonggu ditolak oleh Paku. Pokoknya semua artikel tentang grup Hanju tuh pasti ditolak oleh Paku deh. Wi Jonggu lalu mengajak Soryong untuk bekerja sama agar mereka bisa mengungkapkan kebenaran. Malam harinya, Papak mengundang Hando dan Ibu Hong ke sebuah toko milik ayah Papak yang udah gak dipakai gitu. Papak ingin menjadikan tempat itu sebagai base camp mereka. Karena terlalu banyak mata yang mengawasi mereka jika mereka bekerja di kantor. Hando juga membawa pot tanaman yang dikirimkan Hewon untuk Soryong. Mereka menerka-nerka apa pesan yang ingin Hewon sampaikan kepada Soryong.
Tanpa berpikir dua kali, Hando langsung memecahkan pot tanaman itu. Tepat di waktu itu, Soryong pun datang ke base camp tersebut. Ternyata di dalam pot tanaman itu ada sebuah benda seperti remote atau kunci yang masih belum kita ketahui. Tanpa menunggu lama, Soryong langsung membuat diragam kasus Hanju. Dan satu-satunya yang masih hidup di Hanju hanyalah Jinman. Jadi Soryong akan mulai dari Jinman. Soryong menugaskan Hando untuk mencari lokasi persembunyian patung January Man. Setelah rapat, Soryong pun menumpang mobil Ibu Hong. Dalam perjalanan, Soryong meminta Ibu Hong untuk kembali menjadi penulis di Trigger. Karena Soryong tahu kalau tulisan Ibu Hong gak dihargai oleh atasan barunya di departemen drama. Soryong hanya ingin Ibu Hong menulis tulisan yang dia inginkan. Dan ingin agar Ibu Hong dihargai dimanapun dia bekerja. Tapi sepertinya Ibu Hong tetap ingin berada di departemen drama. Di hari berikutnya, Soryong mendapatkan telepon dari Dr. Huang yang mengatakan kalau alat yang ditemukan di pot adalah penerima GPS. Itu adalah alat klasik yang dipakai oleh mata-mata Eropa. Jadi alat itu tuh dibuat berpasangan. Kalau keduanya berdekatan, maka akan terdengar bunyi bip-bip-bip yang semakin intens. Tapi kalau kedua alat itu dijauhkan, maka bunyinya akan semakin samar dan akhirnya tidak akan terdengar. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana alat satunya lagi? Soryong jadi ingat, oh, jangan-jangan alat satunya lagi ada di patung January Man. Di tempat lain, Paku menemui Jinman. Jinman marah-marah karena konferensi pers terakhir Soryong membuat grup Hanju jadi topik hits. Jinman menyuruh agar Paku cari berita apa kek sebagai pengalihan. Jinman memberikan waktu 3 hari agar Paku menyelesaikan kekacauan ini. Jika tidak, Jinman akan menendang Paku dari jabatannya. Sementara itu, Hando menemui seorang satpam bernama Pak Kim. Pak Kim ini dulu adalah seorang polisi yang juga menangani kasus Sungwook bersama dengan ayah Hando. Karena Pak Kim tahu kalau Hando adalah anak dari rekan kerjanya dulu, Pak Kim jadi mau menceritakan tentang apa yang terjadi dengan kasus Sungwook. Pak Kim menjelaskan kalau dulu itu dia mengira semuanya akan beres. Karena tim polisi sudah menemukan bukti Sungwook dihabisi. Lalu Hewon juga udah mengaku pada polisi tentang menghabisi Sungwook. Tapi tiba-tiba bukti itu hilang. Dan pengacara dari Hanju mengurumuni kantor polisi. Lalu menuduh para polisi telah memaksa Hewon membuat pengakuan palsu. Pak Kim lalu melanjutkan, ada sesuatu yang aneh saat dulu tim polisi menginterogasi Hewon. Hewon tuh terlihat tenang banget saat interogasi. Dan bahkan menjawab seluruh pertanyaan polisi dengan lancar. Yang lebih anehnya lagi, saat para pengacara Hanju membawa Hewon, Hewon malahan memberontak seolah-olah Hewon nggak mau dilepaskan. Setelah itu Soryong mengajak Hando untuk pergi ke rumah Jinman. Tapi Soryong meminta agar Hando berjaga-jaga di mobil aja. Sementara Soryong yang turun untuk bertemu dengan Jinman. Dan jika Soryong nggak kembali dalam waktu 1 jam, Soryong meminta Hando untuk melapor polisi. Hando sebenarnya nggak setuju, tapi mau nggak mau menuruti yang Soryong perintahkan. Akhirnya Soryong bertemu dengan Jinman. Jinman menyuruh agar Soryong berhenti aja dia menyelidiki Hanju. Tapi Soryong terang-terangan menolak perintah itulah. Siapa lu ya kan? Setelah perang mulut beberapa saat, akhirnya Jinman mengusir Soryong dari rumahnya. Soryong dan Hando pun pergi dari rumah Jinman. Tapi sewaktu tadi Hando menunggu Soryong, Hando memotret sesuatu di tempat parkir. Ternyata ada banyak banget tas golf di tempat parkir di rumah Jinman. Padahal Jinman gak pernah bermain golf, karena dia kan sukanya memancing. Tentu hal ini membuat Soryong dan Hando bertanya-tanya. Keesokan harinya, Soryong dan Hando mengunjungi pusat lansia yang letaknya dekat dengan Villa Hanju. Villa Hanju ini adalah tempat di mana sanggar seni Hewon terbakar. Mereka berdua mulai mewawancara para lansia, menanyakan mereka tentang apa ada tempat memancing di sekitar area ini. Para lansia hanya mengatakan, kalau ada waduk di sekitar Villa Hanju itu, dan waduk itu terkenal horor. Malam harinya, akhirnya Paku beraksi nih. Dia menyuruh departemen berita memberitakan Hewon meninggal karena mengidap gangguan mental. Paku melakukan ini untuk pengalihan isu tentang grup Hanju. Karena hal ini, Soryong dan timnya harus gercep menyelidiki Hanju. Jadi keesokan paginya, Soryong dan timnya menerbangkan drone yang udah ditempel dengan alat penerima GPS ke arah Villa Hanju. Pertama, mereka mengecek bagian sanggar seni yang terbakar, dan tidak ada yang berbunyi di ruangan itu. Jadi mereka pun mengecek tempat lainnya. Di sisi lain, Ibu Hong menemui Papak di ruangannya. Jadi kemarin itu, Soryong mengirimkan foto dari Wi Jonggu kepada Ibu Hong. Dan setelah Ibu Hong selidiki, ternyata web yang sedang Jinman lihat saat rapat berasal dari web gelap yang menjual garis-garis muda kepada Naratama. Nama websitenya Virgin Slave. Mendengar penjelasan Ibu Hong, Papak berkata, nanti si Jinman bilang nggak sengaja kepencet aja. Tapi Ibu Hong menjelaskan, hanya orang yang udah jadi member aja yang bisa masuk ke website itu. Jadi nggak mungkin bisa asal kepencet kayak spam gitu.
Kembali ke waduk, akhirnya mereka bisa menemukan di mana pasangan alat penerima GPS itu berada. Itu berada di dalam waduk tersebut. Jadi Soryong berniat berenang demi menemukan alat tersebut. Hal ini tentu ditentang oleh Hando dan Giho. Tapi Soryong bertekad kalau dia harus menemukan alat tersebut. Jadi dengan perlengkapan yang dia miliki, Soryong pun menyelam ke dalam waduk itu. Setelah beberapa menit mencari, Soryong akhirnya menemukan pasangan dari alat penerima GPS itu. Tapi Soryong sangat terkejut ketika melihat sekitarnya. Karena dasar dari waduk itu dipenuhi dengan tengkorak manusia dong. Kembali ke kantor, Soryong mengirimi Papak foto-foto dari dalam waduk tersebut. Hal ini membuat Ibu Hong dan Papak berpendapat kalau selama ini Jinman membeli para gadis itu di web gelap dan menghabisi mereka lalu menenggelamkannya ke dalam waduk tersebut. Sementara itu, Soryong akhirnya berhasil menemukan patung January Man tersebut. Jadi benar ya, salah satu pasangan alat penerima GPS ada di patung January Man. Namun tiba-tiba tim security dari Hanju mendatangi Soryong. Tapi tepat di saat itu, Detektif Yu tiba di sana dengan membawa surat perintah. Itu karena sebelumnya Soryong sudah menelepon Detektif Yu terlebih dahulu. Dengan segera, seluruh tim polisi melakukan pencarian besar-besaran di waduk tersebut. Dan mereka menemukan banyak sekali kerangka manusia di sana. Dengan bukti yang segunung begini, Detektif Yu percaya diri kalau dia dapat menangkap Jinman. Tapi ketika Detektif Yu sudah sampai di depan rumah Jinman, Jinman berkata kalau tim polisi harus meminta persetujuan para anggota dewan terlebih dahulu jika ingin menangkapnya. Karena Jinman kan seorang anggota dewan. Keesokan harinya, Soryong mendapatkan hasil tes DNA dari patung January Man. Ternyata benar itu adalah kepala sungguh. Dan semua kerangka manusia yang ditemukan di waduk adalah kerangka wanita yang berusia antara 13-16 tahun. Dan kebanyakan adalah warga asing. Di sisi lain, Paku menyusun rencana. Dia menyuruh departemen memberitakan tentang penemuan kerangka di waduk Hanju. Dan mengatakan kalau Jinman adalah korban kekerasan dari ayahnya. Dan semua kerangka di waduk itu adalah ulah dari ayah Jinman. Di malam itu, seorang gadis bule melarikan diri dari rumah Jinman dan mendatangi kantor polisi. Keesokan harinya, Jinman langsung ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, Paku menyuruh Soryong menemuinya. Paku berkata, kamu selama ini kan pengen banget membawakan episode tentang Sungwook. Sekarang adalah waktu yang tepat. Lakukanlah dan kembalilah ke trigger dan lakukan tugasmu. Paku juga memberikan sebuah USB kepada Soryong. Di dalam USB itu terdapat wawancara hewan dengan Paku dari 20 tahun yang lalu. Tapi sebagai imbalannya, Paku ingin agar Soryong melakukan pembelaan untuk Paku. Jadi nanti ketika Soryong menanyakan episode tersebut, Soryong harus menyebutkan kalau Paku saat itu sangat bertekad untuk membongkar kasus Sungwook. Tapi tanpa daya, Paku terpaksa bungkam karena tekanan dari para petinggi. Soryong akhirnya mengatakan tentang permintaan Paku kepada timnya. Dan Hando sangat menentang ide tersebut. Karena Paku sudah mengubur kebenaran begitu aja. Tapi kok sekarang enak banget pengen dibela? Hando tuh kepengen Paku juga dihukum dong. Tapi Soryong tetap ada pendiriannya. Menurut Soryong, yang penting sekarang adalah mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana Sungwook meninggal. Hal ini tentu membuat Hando frustasi dan dia pun pergi untuk menenangkan diri. Hari penayangan episode Trigger tentang Sungwook pun akhirnya tayang nih sahabat nonton. Seperti yang kita tahu, episode ini terlambat 20 tahun. Soryong memberitahu kalau kepala dalam patung January Man adalah kepala Sungwook yang telah dipenggal. Dan yang telah menghabisi Sungwook adalah hewan yang juga adalah pacar Sungwook saat itu. Dalam proses mencari kebenaran tentang Sungwook, tim Trigger juga menemukan kebenaran lain, di mana keluarga Hanju menghabisi banyak sekali orang dan membuang tubuh mereka begitu aja ke waduk. Soryong juga mengatakan kalau tim Trigger punya video wawancara Paku dengan hewan 20 tahun lalu, yang tidak pernah diliris ke publik selama ini. Soryong lalu menampilkan rekaman Paku di mana Paku meminta maaf kepada publik atas tindakannya dulu, dan bersedia untuk mengundurkan diri dari stasiun berita. Dengan begitu, episode Trigger tentang Sungwook pun akhirnya selesai juga. Paku yang menonton episode itu tentu senang, karena dia merasa bisa keluar dari masalah ini tanpa tertangkap sedikit pun. Tapi ternyata saat Paku sedang melihat internet, dia melihat ada banyak artikel yang sedang membicarakannya, di mana ternyata Paku adalah Dr. Trigger. Paku juga melakukan tindakan ilegal kepada para pegawainya, serta membungkam media soal dana rahasianya dari Hanju. Tentu saja Paku jadi marah banget. Tepat di waktu itu, Soryong, Papak, Hando, dan Pason mendatangi Paku. Kagetlah Paku melihat Pason, karena kan dia adalah orang kepercayaannya selama ini. Jadi terungkap nih, ketika kemarin Hando marah-marah di tempat meeting, Soryong tuh sengaja tetap membela Paku. Karena di ruang meeting mereka ada CCTV. Jadi setelah Hando pergi dari kantor, Soryong menemui Hando dan menjelaskan situasinya. Soryong menyuruh Hando mencari bukti untuk menjatuhkan Paku. Akhirnya Hando menemui Pason dan meminta Pason untuk membantunya membongkar kedok si Paku. Dengan begitulah akhirnya serigala berbulu domba itu jatuh di tangan orang kepercayaannya sendiri.
Makanya, jadi orang jangan jahat-jahat. Setelah beberapa waktu, Detektif Yu akhirnya berhasil menangkap Jinman atas beberapa tuduhan bejat yang telah dilakukannya. Karena kasus sungguh sudah terungkap, atasan Detektif Yu juga ditangkap karena telah menghancurkan bukti 20 tahun yang lalu. Persidangan paku pun akhirnya diadakan. Akhirnya, semua orang yang terlibat kena batunya, meskipun butuh waktu yang sangat lama. Di hari lainnya, ayah dari Papak pun meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Tim Trigger lalu melayat ayah Papak. Namun tiba-tiba, Detektif Yu mendatangi tim Trigger dan memperlihatkan sebuah kartu nama. Itu adalah kartu nama pengacara bernama John Dae. Kartu nama itu ditemukan di rumah Jinman. Jadi ada sejumlah besar dana Hanju mengalir ke rekening John Dae. Transfer dana itu dilakukan di malam sebelum hewan meninggal. Mendengar itu, Soryong kembali berpikir liar. Karena tubuh hewan yang terbakar nggak pernah diotopsi. Soryong berpikir kalau ada kemungkinan hewan masih hidup sekarang ini. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Jadi bakalan ada season kedua Unmax nggak nih? Intinya, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan selalu di tempat yang sama, berarti ada something wrong with us. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Sampai jumpa di drama lainnya, sahabat tonton.